Halo, assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum tentang kolesterol. Kolesterol adalah komponen membran sel dan prekursor untuk hormon steroid, asam empedu, dan vitamin D. Kolesterol sebenarnya berperan penting bagi tubuh, yakni berfungsi untuk proses pembentukan dinding sel, pembentukan hormon steroid, pembentukan vitamin D, dan bahan pembentukan hormon seks serta kortikosteroid. Sumber kolesterol berasal dari dua macam, yaitu ada eksogen dan endogen. Untuk yang eksogen itu berasal dari luar tubuh, misalnya dari makanan yang berasal dari hewan, seperti daging, telur, dan susu. Sedangkan jika yang endogen, kolesterol itu berasal dari dalam tubuh kita sendiri, yang disintesis oleh hepar dan intestinum. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana proses atau mekanisme dari pencernaan kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. Untuk mekanisme pertama, yakni yang pertama, makanan yang mengandung kolesterol seperti telur, daging, dan susu akan masuk melalui rongga mulut. Nah, di situ nanti akan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi oleh enzim-enzim yang ada di dalam pencernaan. Kemudian, makanan tersebut akan masuk melalui esofagus. Setelah ke esofagus, makanan ini akan masuk ke lambung. Kemudian akan menuju ke intestinum. Nah, di intestinum ini, makanan yang mengandung kolesterol tersebut akan diubah menjadi droplet lemak. Kemudian, di sekitar intestinum yang ditunjukkan oleh panah warna hijau, terdapat organ hepar yang nantinya akan menghasilkan bile acid atau garam empedu. Nah, garam empedu ini itu akan menyelimuti droplet lemak. Droplet lemak ini akan dihidrolisis menjadi kecil-kecil seperti pada panah yang ditunjukkan nomor 4. Kemudian, komponen droplet lemak yang kecil tersebut akan dihidrolisis lagi oleh enzim lipoprotein lipase atau LPL yang dihasilkan oleh pankreas, sehingga bentuknya menjadi komponen lebih kecil lagi seperti pada panah yang ditunjukkan nomor 4. Komponen kecil tersebut berisi kolesterol, trigliserid, dan fosfolipid. Kemudian, komponen tersebut akan mengalami emulsifikasi menjadi misel agar bisa diserap oleh enterosit. Karena seperti yang kita ketahui bahwa komponen kolesterol itu bersifat hidrofobik atau tidak bisa larut dalam air, sehingga harus dibentuk misel terlebih dahulu. Kemudian, komponen trigliserid yang terdiri atas asam lemak dan gliserol ditambahkan dengan fosfolipid dan komponen lain akan mengalami difusi ke dalam sel. Sedangkan kolesterol sendiri akan mengalami absorpsi di intestinal melalui transporter membran yang dikenal dengan Niemann-Pick C1 atau NPC1L1 protein. Dan ada juga transporter lainnya yang berada di sisi apikal enterosit, yaitu ATP binding cassette G5 atau G8. Kemudian gabungan komponen trigliserida dan kolesterol serta ApoB48 yang diproduksi dari hepar akan membentuk kilomikron di intestinal. Baiklah, untuk penjelasan yang sebelumnya tadi, itu merupakan penjelasan mengenai absorpsi, distribusi, dan jalur metabolisme eksogen dari kolesterol. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai jalur metabolisme kolesterol yang dari endogen. Kilomikron yang disekresikan dari sel epitel usus ke dalam sirkulasi limfatik nanti akan masuk ke plasma melewati ductus thoracicus. Selain itu, pada gambar tersebut juga menunjukkan adanya ApoC2 dan ApoE yang dihasilkan oleh hepar akan berikatan dengan kilomikron yang dihasilkan dari intestinum tadi, sehingga kilomikron tersebut itu berisi komponen ApoE, ApoC2, dan ApoB48. Lalu, ApoC2 akan berikatan dengan LPL
atau lipoprotein lipase, sehingga kolesterol akan masuk ke dalam jaringan perifer. Karena komponen kolesterol dan trigliserid masuk ke dalam jaringan perifer, sehingga hanya terdapat sisa kilomikron atau komponen kilomikron yang akan semakin kecil dan disebut sebagai kilomikron remnan. Nah, kilomikron remnan ini akan kembali dari jaringan perifer ke hepar. Tambahan editor, jadi kan kilomikron remnan ini masih memiliki ApoE. Nanti ApoE ini akan berikatan pada reseptor, namanya scavenger receptor pada hepar. Nah, saat sudah berikatan tersebut, nanti akan di breakdown kilomikron remnan ini menjadi komponen-komponen dasarnya, menjadi kolesterol, trigliserid, dan fosfolipid. Kemudian, gabungan dari kolesterol, trigliserid, fosfolipid, dan ApoB100 akan menjadi VLDL. Nah, VLDL ini akan berikatan dengan ApoC2 dan ApoE. Kemudian, ApoC2 ini akan berikatan dengan LPL, lipoprotein lipase, sehingga bisa masuk ke jaringan perifer. VLDL yang tersisa akan menjadi IDL, intermediate density lipoprotein. Nah, pada IDL ini ada dua jalur, yakni 50% secara endositosis akan masuk ke hepar lagi, dan 50%-nya lagi akan berikatan dengan HTGL, atau kepanjangannya adalah hepatic triglyceride lipase, yang nantinya berfungsi untuk memfasilitasi konversi atau perubahan IDL menjadi LDL, di mana LDL ini merupakan komponen yang paling banyak mengandung kolesterol yang dibawa dari hepar ke jaringan perifer. Nah, itu adalah penjelasan bagaimana kolesterol bisa masuk ke dalam tubuh kita hingga ke jaringan perifer yang berasal dari hepar. Nah, tapi selain itu, kita juga harus tahu bagaimana caranya kolesterol dibawa dari perifer ke hepar, yang dibawa melalui HDL, High Density Lipoprotein, di mana ini merupakan komponen kolesterol yang paling baik dan yang protektif. HDL ini dibentuk dari hepar dengan pembentukan ApoA1 yang kemudian akan berinteraksi dengan ATP binding cassette transporter A1 atau ABCA1. Tambahan editor, jadi ApoA1 nanti akan berkaitan dengan ABCA1. Nah, saat mereka sudah berikatan akan membentuk namanya nascent HDL. Nah, nascent HDL ini belum dewasa, jadi harus didewasakan melalui pengubahan nascent HDL menjadi HDL dengan bantuan enzim. Nama enzim itu adalah LCAT, yang dimana LCAT ini diproduksi oleh hati. LCAT ini artinya itu lecithin acyl transferase. Lalu HDL yang sudah terbentuk akan membawa kolesterol dari perifer ke hepar. Nah, untuk ekskresi dan sekresi dari kolesterol, di mana sebanyak 1 gram kolesterol akan dieliminasi oleh tubuh setiap hari melalui feses. Rata-rata 50% akan dieskresikan dalam bentuk asam empedu. Selain itu, kolesterol juga berfungsi untuk menyintesis hormon steroid seperti progesteron, aldosteron, kortisol, testosteron, dan estradiol. Nah, hormon-hormon steroid ini akan diekskresikan melalui urin. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai bagaimana mekanisme kolesterol bisa diserap dan dimetabolisme di tubuh kita. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai aplikasi klinis dari kolesterol. Yang pertama, ketika kadar kolesterol itu menurun atau hipokolesterolemia. Contohnya pada penyakit hipertiroid. Nah, seperti yang diketahui bahwa hipertiroid itu merupakan kelainan produksi hormon tiroid yang berlebihan, sehingga metabolisme di dalam tubuh itu akan meningkat. Akibatnya, semua simpanan di dalam tubuh, termasuk kolesterol, akan dipecah, yang mengakibatkan kadar kolesterol di dalam tubuh menurun. Dan biasanya gejala pasiennya itu adalah kurus, berkeringat, dan terjadi eksoftalmus atau matanya melotot. Selain itu, fungsi dari hormon tiroid ini juga dapat meningkatkan katabolisme intravaskuler
trigliserid (VLDL) dan memodulasi aktivitas reseptor LDL baik secara in vitro maupun in vivo, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol plasma. Jadi, semakin tinggi hormon tiroid di dalam tubuh kita atau hipertiroid akan menyebabkan terjadinya penurunan kolesterol. Contoh penyakit yang kedua yang dapat menurunkan kolesterol adalah penyakit hati yang berat. Kemudian yang ketiga adalah sindrom malabsorpsi yang menunjukkan adanya kekurangan nutrisi dan zat gizi lainnya termasuk kolesterol sehingga kadar kolesterol dalam tubuh kita itu menurun. Untuk aplikasi klinik yang kedua, itu ada kolesterol dengan kadar yang meningkat di dalam tubuh kita. Contohnya adalah yang pertama, dislipidemia, di mana pada penyakit dislipidemia itu terjadi gangguan metabolisme lipid di dalam darah, sehingga akan terjadi produksi lipid kolesterol yang berlebihan. Kemudian, contoh yang kedua adalah PJK, penyakit jantung koroner, yang terdapat banyak plak yang menempel pada arteri koronaria. Lalu yang ketiga itu ada stroke. Nah, stroke ini merupakan plak di vaskuler atau pembuluh darah yang mengakibatkan penjidalan atau trombus. Kemudian contoh yang keempat adalah aterosklerosis, yaitu penebalan dan pengerasan arteri yang ditandai dengan adanya plak ateroma atau aterosklerotik di tunika intima. Baiklah, itu penjelasan mengenai kolesterol untuk metode pemeriksaan pada praktikum ini dan prinsipnya serta nilai normal, kemudian alat bahan dan cara kerja bisa dibaca di modul biokimia. Nah, baik teman-teman, itu mengenai penjelasan kolesterol. Selebihnya, semoga bermanfaat. Terima kasih.